Tabu misteri, di mana setiap kisah memiliki rahasia yang menunggu untuk diungkap. Di balik rutinitas kehidupan yang kita anggap biasa, tersembunyi cerita-cerita yang tak terungkap. Kisah-kisah yang mengusik pikiran, menggugah rasa penasaran, dan meninggalkan tanda tanya besar. Ini bukan sekedar dongeng atau khayalan belaka, melainkan potongan realita yang seringkali lebih menyeramkan daripada fiksi. Selamat datang di Tabu Misteri, tempat di mana kita menyelami lorong-lorong gelap dari kisah nyata yang tak terpecahkan. Setiap cerita yang kami angkat adalah jejak dari kejadian yang benar-benar terjadi, meninggalkan bekas yang dalam bagi mereka yang mengalaminya. Malam ini, kita akan membuka lembaran baru dari sebuah kisah yang mungkin membuatmu merinding. Sebuah cerita yang dirahasiakan, dianggap tabu, dan hanya dibisikkan dari mulut ke mulut. Cerita pertama yang akan kami sajikan adalah kisah yang dialami oleh seorang perempuan yang mengambil jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan secara instan dengan cara melakukan pesugihan monyet. Tersebar kabar tentang ritual kuno yang konon bisa mendatangkan kekayaan instan. Namun, ada harga yang harus dibayar. Harga yang tak semua orang sanggup menanggungnya. Ritual ini melibatkan makhluk gaib yang diyakini berwujud monyet. Dan mereka yang terlibat seringkali mengalami hal-hal mistis yang tak bisa dijelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi? Sampai di mana batas antara mitos dan kenyataan? Bersiaplah, karena setelah ini pandanganmu tentang dunia mungkin tak akan pernah sama lagi. Di sebuah desa kecil, hidup seorang wanita bernama Gista. Kehidupannya sederhana, namun tekanan dari tetangga dan masalah keuangan membuatnya terpuruk. Suaminya bekerja di kapal tanker, jarang pulang, dan penghasilannya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Gista pun tergoda untuk mencari jalan pintas. Suatu hari, Gista dan dua temannya, Yuli dan Nisa, memutuskan untuk mencoba pesugihan. Mereka mendengar kabar tentang ritual mistis yang bisa mendatangkan kekayaan instan. Dengan nekat, mereka pergi ke tempat yang dikenal sebagai Gua Monyet, dipandu oleh seorang kuncen tua. Ritual itu dimulai dengan memasuki gua gelap yang memiliki 7 pintu. Setiap pintu memiliki ujiannya sendiri. Di pintu pertama, mereka hanya dihadapkan pada binatang-binatang seperti ular dan kera. Namun, semakin dalam mereka masuk, semakin menakutkan ujian yang harus dihadapi. Di pintu kedua, mereka dihadapkan pada pocong dan suara-suara aneh yang menggema. Ketakutan mulai menguasai mereka. Di pintu ketiga, Nisa tak kuat dan pingsan. Gista dan Yuli harus melanjutkan tanpa dia. Di pintu keempat, mereka dihadapkan pada siluman yang menyerupai suami mereka. Yuli pun pingsan dan Gista harus melanjutkan sendirian.
Di pintu kelima, Gista diminta untuk mandi di air terjun yang ternyata berisi darah. Ia merasa tenang, seolah semua ketakutannya hilang. Namun, di pintu keenam, ia dihadapkan pada ujian terberat. Memotong jarinya sendiri dengan kampak. Dengan keyakinan, ia melakukannya, dan jarinya kembali utuh seolah tak pernah terpotong. Akhirnya, di pintu ketujuh, Gista harus memilih antara 3 siluman: ular, kuda, dan monyet. Ia memilih monyet, dan terjadilah ritual yang mengerikan. Gista harus berhubungan dengan siluman monyet itu, dengan janji akan mendapatkan kekayaan dalam 2 tahun. Setelah ritual, Gista pulang dengan membawa keris dan kain putih. Kekayaan pun datang dengan cepat. Ia membuka usaha dan arisan, dan hidupnya berubah drastis. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi. Ia tidak boleh bersedekah atau membantu orang lain. 2 tahun berlalu. Gista lupa akan perjanjiannya. Ia memberi uang kepada temannya, Nisa, sebagai sedekah. Malam itu, ia bermimpi siluman monyet datang dan marah. Keesokan harinya, suaminya membawa ke Kuncen untuk mencabut perjanjian itu. Gista pun terbebas, namun dengan konsekuensi setiap malam Jumat Kliwon, ia harus makan pisang gancet, atau ia akan berperilaku seperti monyet. Hingga kini, Gista masih menjalani hidupnya dengan bayang-bayang ritual mengerikan itu. Ia belajar bahwa kekayaan instan selalu ada harganya, dan terkadang harganya adalah nyawa dan kewarasan.